Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Ketua pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Ketua? Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah, bagus ya, semuanya hadir. Nah, coba perhatikan di sekeliling kalian. Di bawah bangku, apakah ada sampah? Rio, tolong ambil sampah di bawah mejanya, nak. Itu ada sampah makanan. Iya, Bu. Terima kasih, Rio. Baiklah, Ananda. Simpan ya semua barang-barang yang tidak berhubungan dengan matematika, agar kalian lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam pembelajaran kita pada saat ini. Pada pertemuan sebelumnya, apa yang telah Nanda pelajari? Pola barisan bilangan, Bu. Pola barisan apa saja yang telah Nanda ketahui? Saya, Bu. Ya, silakan Amanda. Pola bilangan genap dan ganjil, Bu. Ya, contohnya? Bilangan genap contohnya 2, 4, 6, dan 8. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Terima kasih Amanda. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang. Baiklah, terima kasih Putri. Pada pertemuan sebelumnya telah diinformasikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Apa saja informasi yang telah kamu peroleh terkait materi barisan aritmatika? Ya, silakan Mona. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih, Bu. Terima kasih Mona. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Deva. Ada rumus juga, Bu, untuk mencari barisan aritmatika. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Barisan aritmatika memiliki selisih dua suku yang berurutan, Bu. Terima kasih Putri. Barisan aritmatika ini sangat penting untuk dipelajari karena nantinya akan ada materi lanjutan dari barisan aritmatika. Selain itu, soal-soal terkait barisan aritmatika tidak hanya akan keluar pada ujian tengah semester, penilaian akhir semester, bahkan ujian nasional saja. Namun, soal-soal yang berkaitan tentang barisan aritmatika akan keluar pada ujian untuk memasuki perguruan tinggi yang nantinya akan dijawab dengan prinsip barisan aritmatika. Jadi Ananda semua harus fokus dan serius agar Ananda dapat menguasai materi tentang barisan aritmatika. Selain itu, dalam kehidupan kita terdapat banyak sekali penerapan barisan aritmatika tanpa kita sadari. Contohnya pada pertumbuhan pangan, pertumbuhan ekonomi bisnis, penjualan, produksi barang, peminjaman uang, dan masih banyak lagi yang tidak bisa Ibu sebutkan satu persatu. Sebelum kita masuk pada materi barisan aritmatika, Ibu akan membacakan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar dari barisan aritmatika adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Indikator pada barisan aritmatika 3.6.2 adalah menentukan suku ke N barisan aritmatika. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi barisan aritmatika. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika dan menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menentukan suku tengah barisan aritmatika. Baiklah, nantinya Ibu akan memberikan kalian reward berupa bintang ini. Nah, bintang ini akan kalian kumpulkan pada akhir semester yang nantinya akan menjadi penambah nilai buat kalian semua. Jadi, kalian semua harus rajin-rajin belajar di rumah untuk mempersiapkan materi pembelajaran kita agar kalian lebih paham dan mengerti. Jadi, semuanya harus semangat ya. Iya, Bu. Baiklah, Nanda semua. Apa yang kalian ketahui tentang barisan? Bu. Ya, silakan Mona. Urutan, Bu. Barisan adalah urutan. Urutannya bagaimana, Mona? Urutan bilangan dari kiri ke kanan. Nah, terima kasih, Mona. Ada pendapat yang lainnya? Tidak. Tidak ada. Barisan adalah urutan bilangan dari kiri ke kanan
yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai barisan aritmatika. Apa yang kalian ketahui tentang barisan aritmatika? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih. Ada pendapat lain? Siapa? Saya, Bu. Ya, kepada Deva. Barisan aritmatika adalah yang memiliki selisih dua suku yang berurutan, Bu. Nah, terima kasih Putri dan Deva. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap dan konstan. Nah, di barisan aritmatika ini kita mengenal ada 3. Yang pertama adalah suku ke N. Yang kedua adalah beda atau selisih. Suku ke N dilambangkan dengan UN. Beda atau selisih dilambangkan dengan B. Dan yang ketiga adalah suku pertama. Yang mana suku pertama ini dilambangkan dengan A. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, suku ke N. Yang akan kita bahas pertama adalah suku ke N. Yang mana dilambangkan dengan UN. Penanda, suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Nah, suku kedua dilambangkan dengan U2. Nah, selanjutnya suku ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Lara. Apa ini? Suku ketiga dilambangkan dengan U3. Nah, pintar sekali. Terima kasih Lara. Suku keempat. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Deva. Suku keempat dilambangkan dengan U4. Nah, tepat. Dilambangkan dengan U4. Bagaimana pendapat yang lain? Apakah suku ketiga dilambangkan dengan U3? Iya, Bu. Suku keempat dilambangkan dengan U4? Ya. Suku ke N dilambangkan dengan UN. Nah, tepat sekali. Jadi, suku KN dilambangkan dengan UN. UN. Yang selanjutnya adalah yang kedua, kita akan membahas tentang beda atau selisih. Nah, yang kedua adalah beda atau selisih. Nah, beda atau selisih ini adalah selisih antara dua suku berurutan. Ibu berikan contoh. Contoh barisannya 1, 4, 7, 10, 13. Yang mana beda atau selisih ini dilambangkan dengan B. Untuk mencari beda atau selisih, kita dapat menggunakan B sama dengan UN dikurang U kali N dikurang 1. Ibu contohkan, kita mencari beda dari suku kedua dengan suku pertama. Jadi, yang kita gunakan adalah UN dikurang U kali N kurang 1. U2 dikurang U2 dikurang 1. U2 dikurang U2 kurang 1? 1. 1. Berapa nilai U2-nya? 4. 4 dikurang U1 1. 1. Jadi 4 kurang 3. 1 3. Maka didapatkan bedanya 3. 3. Coba diperhatikan. Barisan aritmatika tadi dikatakan adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap atau konstan. Nah, kita dapatkan bedanya sama dengan 3. Kita perhatikan suku pertama dengan suku kedua, berapa selisihnya? 3.
Suku kedua, suku ketiga berapa? 3. Suku ketiga, suku keempat, 3. suku ketiga dan suku kelima 3. 3. Berarti ini terbukti adalah contoh dari barisan aritmatika di mana beda atau selisihnya tetap dan konstan. Ibu berikan contoh satu lagi untuk beda atau selisih. Contoh selanjutnya Ibu berikan barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, siapa yang bisa menjawab berapa beda atau selisih dari barisan ini? Saya, Bu. Ya, silakan Manda. Apa yang pertama dikerjakan, Amanda? U2 U2 dan dengan U1. Jadi yang kita bikin di sini adalah B sama dengan U2 kurang U1 U1 sama dengan nilai U2-nya berapa? 5 5. dikurang 3. Jadi 2. beda dari barisan ini adalah 2. Mari kita cek. 3 dengan 5 berapa bedanya? 2. 5 dengan 7? 2. 7 dengan 9? 2. 9 dan 11? 2. Jadi semuanya memiliki beda 2. 2. Kita akan membahas suku pertama. Suku pertama yang mana biasanya dilambangkan dengan A atau juga bisa dilambangkan dengan U1. Aku tuliskan di sini barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Siapa yang bisa menjawab mana suku pertama dari barisan di papan tulis ini? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Suku pertamanya Yang ini berapa? 4. A sama dengan 4. OA sama dengan 2. 2. Nah, bagaimana menurut pendapat yang lain? Apakah benar suku pertamanya 4? Benar. Pada barisan ini suku pertamanya Benar. 2? Ya, benar. Terima kasih Putri, jawabannya benar. Rumus dari barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana UN sama dengan apa tadi? Suku ke N. N. A sama dengan suku Pertama. pertama. B sama dengan Selisih. selisih atau beda. Nah, silakan dicatat ya Nanda. Baiklah, contoh soal untuk barisan aritmatika. Yang pertama, Ibu berikan barisan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Tentukan U21. Dan yang kedua adalah 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Tentukan U25. Yang pertama adalah kita kerjakan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang dicari adalah tentukan U20. Dan suku pertamanya adalah 3. 3 ditambah N-nya berapa? 21 dikurang 1 dikalikan bedanya berapa? Bedanya tadi bagaimana caranya Ananda? B sama dengan U2 dikurang U1. U2 berapa? 6. Kurang 3. sama dengan? 3. Nah, tepat sekali. Jadi dikali 3. Jadi U21 3 ditambah 21 dikurang 1 20. 20 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 20 dikali 3 60. 60. Jadi 3 ditambah 60 63. 63. 3. Benarnya 63 ya.
63. Jadi jawaban dari soal nomor 1 adalah 63. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Siapa yang bisa menjawab, membantu Ibu? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, Yani. Silakan. Soal nomor 2. Bagaimana caranya? UN sama dengan dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U25 sama dengan 4 ditambah dari mana dapat 4-nya dari suku pertama ditambah 25 dikurang 25 dikurang 1 dikali 5. 5-nya dapat dari mana ya nih? Dapat dari B. Dapat dari beda. U2 dikurang 1, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, lanjut. 4 ditambah 24 dikali 5. 4 ditambah 120. Hasilnya 124. Hasilnya 124. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Benarkah dijawab oleh Yani? Benar. Ya, benar. Mari kita berikan aplaus kepada Yani. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada suku tengah. Pada barisan aritmatika ada istilah suku tengah, atau biasanya dilambangkan dengan UT. Suku tengah ini selalu berada di tengah-tengah barisan. Misalkan ada barisan aritmatika dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan adalah 3. Contohnya 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, suku tengah itu berada di tengah-tengah, berada di tengah barisan. Nah, mari kita hitung berapa banyak suku yang terdapat pada barisan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perlu diingat ya Ananda, suku tengah ini berlaku pada barisan yang jumlah sukunya ganjil. 7 ganjil atau genap? Ganjil. Berarti terdapat suku tengah. Suku tengah dari 7 adalah suku keempat. 1, 2, 3 kita pisah, berarti ini bagian kiri. Ini adalah suku tengah atau UT, dan bagian kita pisah 3 suku lagi bagian kanan. Jadi dari barisan ini didapatkan suku tengahnya adalah 11. Jadi suku tengah ini selalu berada di tengah dan membagi barisan menjadi 2 bagian sama banyak. Baiklah, di sini ada contoh barisan yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Cara kita menentukan suku tengahnya adalah dengan cara yang pertama, kita harus hitung atau mengetahui terlebih dahulu jumlah suku pada barisan adalah ganjil. Jika jumlah sukunya ganjil, maka kita dapat membagi sama banyak suku pada barisan. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlah suku pada barisan ini adalah 7, dan 7 itu adalah ganjil. Maka kita dapat membagi sama banyak suku tersebut. Dan nantinya akan mendapatkan nilai tengah. 1 dengan 13, 3 dengan 11, 9 dengan 5, dan nilai tengahnya adalah 7. Nah, jadi nilai tengah pada barisan ini adalah 7. Nah, sampai di sini ada yang tidak mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti, tolong ditanyakan. Ngerti, Bu. Ngerti semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda, Ibu akan memberikan kalian LKPD atau Lomba Kerja Peserta Didik. Nah, bekerjanya secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya Ananda. Nah, ini. Kerjakan ya. Dikerjakan ya. Ibu beri waktu 30 menit.
pelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, silakan Lara. Pertama, barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, silakan Marta. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Ayo, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Manda. Yang ketiga adalah barisan aritmatika, mencakup atas suku ke N yang dilambangkan dengan UN, beda atau selisih dilambangkan dengan B, suku pertama dilambangkan dengan A. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Yani. Yang keempat adalah suku tengah itu selalu berada di tengah dan membagi suku pada barisan tersebut sama banyak. Nah, benar sekali. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Yang kedua, barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Yang ketiga, barisan aritmatika tercakup atas 3. Yang pertama adalah suku ke N yang dilambangkan dengan UN, yang kedua adalah beda atau selisih yang dilambangkan dengan B, dan yang ketiga adalah suku pertama yang dilambangkan dengan A. Dan yang terakhir kita bahas tadi adalah suku tengah, di mana suku tengah itu adalah suku yang terletak selalu di tengah yang membagi barisan menjadi dua bagian sama banyak. Sesuai janji Ibu pada awal pertemuan, bagi siapa yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan bintang, dan ini akan dikumpulkan pada akhir semester untuk penambahan nilai. Nah, siapa saja tadi? Lara. Siapa lagi? Putri. Manda. Yani. Deva. Mona. Nah, terima kasih kepada Ananda semuanya. Nah, latihan. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk tugas di rumah, Ananda kerjakan buku halaman 46. Kerjakan nomor yang ganjil saja dan kerjakan di buku latihan. Materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah deret aritmatika. Ibu harap Ananda semuanya sudah mempersiapkan diri untuk belajar deret aritmatika. Berhubung waktu pelajaran kita sudah selesai, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.